撃の後痛いよ遊んでやチキン島とは大違いだな。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Killer 7 season ketiga episode 7 sampai 10. Di bagian sebelumnya, Eleven sempat menyewa Hedachun untuk menjadi pengawalnya, sehingga Hedachun mau tak mau harus ikut bersamanya ke negeri Suanu. Sampai di sana, Hedachun harus bertarung menghadapi sekte burung terbang untuk menyelamatkan Eleven yang sempat ditangkap oleh mereka. Sementara itu, Seven terlihat baru saja tiba di sebuah negara batu keras. Di sana, Seven harus berkompetisi melawan seorang pria bernama Chen Bobby. Pada kompetisi itu, Seven pada awalnya sempat mengalami kekalahan. Namun, Chen Bobby secara tiba-tiba mengaku kalah dan Seven pun akhirnya dinyatakan menang. Setelah itu, Seven dan Daibo sampai ke sebuah negara adidaya. Di sana, ia bertemu Danfingan, Yongkang, dan Chersiu. Pada saat itu, mereka sempat bertarung melawan Pangeran Stan yang sedang datang bersama dengan Cola. Hingga padarnya Cola terluka karena pertarungan itu dan harus segera dibawa dan dirawat ke penyihir penyembuh. Scene lanjut di negara adidaya. Terlihat Pingan yang sedang membawa seorang penyihir penyembuh bernama Akso. Akso memberitahu kalau sekarang sedang mengalami cedera yang cukup parah. Dan dia itu juga memiliki kelainan genetik yang membuatnya sulit untuk disembuhkan. Kelainan genetiknya itu mengakibatkan organ-organ yang rusak tidak bisa lagi disembuhkan. Selain itu, kemampuan penyembuhan Akso sekarang hanya dapat menjaga agar Cola tetap stabil dan tetap hidup saja. Untuk menyembuhkannya, Cola memerlukan sebuah obat ajaib dari negara Sennong, yakni salep obat giok hitam. Menurut Daibo, negara Sennong memiliki kemahiran dalam membuat obat dan banyak dokter yang tersohor dari negara Sennong. Padahal demikian, Pangeran Stan pun bersedia untuk pergi ke sana dan menggunakan pesawatnya. Setelah Pangeran Stan pergi, Huazai memberitahu kalau ia memiliki 1 kg salep obat giok hitam di rumahnya. Namun rumah Huazai terletak di negara Suanu, sehingga jika Seven yang mengambilnya, dia itu harus pergi ke negeri Suanu. Untuk pergi ke negeri Suanu, Seven dapat pergi melalui jalur terowongan dan perkiraannya hanya akan memakan waktu selama 2 jam saja. Setelah itu, Huazai pun mengantar Seven dan Daibo menuju jalur terowongan untuk pergi ke negeri Suanu. Sebelum pergi, Huazai sempat memberikan sebuah alamat dan berpesan kepada Seven untuk selalu berpura-pura dan tidak mengenal Huazai jika ia berada di negeri Suanu nanti. Huazai pun kemudian langsung mengirim Seven dan Daibo pergi ke negeri Suanu melalui jalur terowongan. 2 jam kemudian, Seven dan Daibo akhirnya sampai ke negeri Suanu melalui jalur pembuangan air. Baru saja tiba, seketika Seven terkena sebuah serangan dari segerombolan orang yang mengejar seorang pemuda bernama Ouyang Zhan. Di waktu yang sama, Seven secara tak sengaja menjatuhkan token pembunuh bayangan, sehingga segerombolan orang itu menjadi ketakutan kecuali seorang pria berambut kuning. Pria berambut kuning itu kemudian mencoba menyerang Seven dan menggunakan pedangnya. Untung saja Ouyang datang dan cepat menyelamatkan Seven. Lalu Ouyang Zhan pun mulai menggunakan kungfu jempolannya untuk melawan pria berambut kuning. Kungfu jempolan itu benar-benar membuat pria berambut kuning tak berdaya. Hingga pada akhirnya pria berambut kuning pun pergi melarikan diri. Setelah pria itu pergi, Daibo mulai bertanya kepada Ouyang Zhan mengenai alamat yang diberikan oleh Huazai. Selepas melihat alamatnya, Ouyang Zhan pun langsung menunjukkan dan memberitahu alamatnya yang ternyata berada di istana Tianlong. Tanpa berlama-lama lagi, Seven dan Daibo pun segera pergi menuju istana Tianlong melalui jalur tangga. Sesampai di istana Tianlong, Seven dan Daibo segera bertanya kepada 2 orang penjaga dari geng Tianlong. Ketika mereka berdua bertanya, mereka berdua pun justru membuat kedua penjaga itu merasa marah karena memanggil Huazai dan sebutan Hua si pelit. Usut punya usut, Huazai ternyata adalah seorang pemimpin geng Tianlong, sehingga kedua penjaga itu langsung memukuli Seven dan Daibo hingga babak belur. Oleh karena sudah mendapatkan citra buruk dari kedua penjaga istana Tianlong, Seven dan Daibo pun mencoba merubah wujudnya menjadi kupu-kupu agar bisa masuk ke dalam kediaman Huazai.
Meskipun begitu, rencana mereka sama sekali tidak berhasil dan ujung-ujungnya mereka kembali terciduk oleh kedua penjaga tersebut. Tak menyerah begitu saja, Seven dan Daibo kembali berubah wujud menjadi seekor burung hingga padanya berhasil memasuki kediaman Huazai. Baru saja mendapatkan salep obatnya, lagi dan lagi Seven dan Daibo terciduk kembali oleh kedua penjaga. Merasa emosi terhadap Seven dan Daibo, kedua penjaga itu pun mulai menangkap mereka berdua dan berniat membuat mereka berdua kapok. Setelah beberapa saat, secara tiba-tiba datanglah Ouyang Zhan yang datang membantu Seven dan Daibo dan teknik kungfu jempolannya. Setelah itu, Ouyang Zhan mulai bertarung dan sengit melawan kedua penjaga kediaman Huazai. Meskipun hanya sendirian saja, Ouyang Zhan dapat memberikan perlawanan yang baik dan membuat kedua penjaga itu kewalahan. Ouyang Zhan kemudian menyuruh Seven dan Daibo agar segera melarikan diri, sedangkan dirinya akan berusaha untuk menahan kedua penjaga tersebut. Setelah Seven dan Daibo pergi, sekilas Ouyang Zhan mulai teringat akan kematian gurunya yang ternyata dulu pernah dihabisi oleh Seven. Setelah beberapa saat, Seven dan Daibo akhirnya kembali ke selokan air sambil menunggu teleportasi yang akan dilakukan oleh Huazai. Sewaktu Daibo masuk ke dalam selokan air, Seven langsung menyerahkan Xiao Fei kepada Daibo dan segera menutup pintu selokan air itu. Usut punya usut, Seven ternyata berniat untuk pergi menghampiri Blue Phoenix sendirian, karena ia tidak ingin Daibo dan Xiao Fei ikut pergi bersamanya. Di waktu yang sama, Huazai langsung mengaktifkan teleportasinya, sehingga Daibo dan Xiao Fei dibawa kembali menuju negara adidaya. Pada malam harinya, terlihat Seven akhirnya tiba di tempat yang dijanjikan oleh Blue Phoenix, yakni depan patung elang. Tak jauh dari sana, tampak 13 yang sedang menunggu kedatangan Seven dan bersiap untuk menghabisinya sesuai dengan perintah dari masternya. Setelah itu, 13 langsung menghampiri Seven yang sedang mengenakan kostum pembunuhnya. Pada saat Seven sedang lengah, 13 mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk Seven. Selesai menusuk Seven, 13 langsung meninggalkan Seven dan penuh perasaan yang ragu dan bersalah. Tertin kemudian mencoba kembali menghampiri Seven dan sampai di sana ia menjadi sangat terkejut karena melihat kondisi Seven yang baik-baik saja seolah-olah tidak terjadi apapun. Seven memberitahu kalau tusukan dari 13 sebelumnya terasa sangat dingin seperti esensi lalu menghilang begitu saja. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba muncullah sebuah mutiara merah dan dengan sangat cepat menyerang ke arah Seven. Lantas Seven berusaha untuk menghindarinya. Lalu 13 mencoba menolong Seven dan membelah mutiara merah tersebut. Akan tetapi hal demikian masih belum mampu untuk menghentikan serangan dari mutiara merah. Mutiara merah itu kemudian langsung menyerang ke arah 13 hingga membuatnya termundur. Untung saja 13 berhasil melindungi dirinya. Usut penyusut, serang mutiara barusan ternyata berasal dari tasbih milik seorang biksu penyihir nirmata legendaris, yang mana itu dapat meramal hal buruk dan jahat. Tanpa banyak bicara lagi, sang biksu pun mulai menyerang Seven dan 3 mutiara dari tasbihnya. Tak tinggal diam saja, Seven pun bergegas menghindarinya dan menggunakan tasbihnya untuk menahan serangan dari biksu. Sembari menyerang Seven, sang biksu memberitahu kalau ia harus menghabisi Seven. Karena menurut ramalannya, Seven akan membawa sial untuk negeri Suanu. Tak berhenti sampai di situ, sang biksu meningkatkan kekuatan serangannya dan di waktu yang sama, Seven sempat mencoba untuk menahan serangan itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia merasakan sebuah tekanan pada jantungnya, sehingga ia pun mulai terjatuh dan tidak berdaya. Melihat situasi Seven yang nyaris dihabisi, 13 bergegas menolong Seven dan membelokkan arah serangan dari sang biksu.
Setelah mencoba menolong Seven, sang biksu pun mulai mengarahkan serangannya kepada 13 dan membentuk sebuah matriks dari mutiara tasbihnya. Pada saat yang bersamaan, 37 mulai kehilangan kendali dan langsung memberikan serangan kepada sang biksu. Menyadari hal demikian, sang biksu segera membentuk pertahanan dari mutiara tasbih dan menggunakan sebuah kekuatan biksu untuk menahan Seven. Sang biksu memberitahu kalau ternyata Seven sekarang menjadi begitu liar oleh karena 13 sebelumnya menusukkan sebuah pedang es kegelapan kepada Seven. Pedang es kegelapan itu akan membuat Seven kehilangan akal dan menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Setelah itu, sang biksu segera memperbesar bentuk-bentuk mutiaranya lalu melemparkannya ke arah Seven dan 13. Setelah memberikan serangan, terlihat Seven yang sedang melindungi 13 dari serangan sang biksu, hingga membuat tubuhnya dipenuhi oleh luka-luka. Pada saat itu, dengan sedikit kesadarannya, Seven mencoba menyuruh 13 agar segera pergi sekarang juga. Seven kemudian cepat berlari ke arah hutan untuk melarikan diri sambil menghindari serangan dari sang biksu. Setelah 13 kabur, sang biksu mengaku begitu terkejut kalau Seven masih bisa mengendalikan dirinya untuk menyelamatkan 13. Padahal seharusnya Seven sekarang sudah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Sang biksu juga mengaku kalau ramalannya sebelumnya benar-benar berbeda dan apa yang telah terjadi sekarang. Di dalam hutan terlihat Seven yang mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar, hingga membuat para pembunuh di seluruh negeri Xuanwu menyadari keberadaan Seven. Beberapa saat setelahnya, terlihat Seven mulai dikejar-kejar oleh para pembunuh, sehingga dia itu harus terus berlari sambil bersembunyi. Meskipun begitu, seorang pembunuh yang bernama Pedang Tunggal juga tetap berhasil menemukan Seven. Lantas, Pedang Tunggal pun mencoba untuk terus mengejar dan menyerang Seven secara terus-menerus. Tak hanya Pedang Tunggal saja, Seven juga secara tak sengaja bertemu dengan seorang pembunuh bernama Husang Pemenggal. Sewaktu Seven sedang berusaha untuk berlari dari kejaran Husang Pemenggal, tak jauh dari sana nampak seorang pembunuh bernama Ying Xian yang sedang mendidik Seven dengan panahnya. Selain itu, di tengah pelariannya, ia juga dikejutkan oleh seorang pembunuh bernama Li Hu. Dan dia itu dihentikan oleh sebuah hujan panah yang melukai Seven. Di waktu yang sama, Husang Pemenggal dan Li Hu secara bersama-sama menyerang Seven hingga membuatnya terpental. Tak berhenti sampai di situ, Seven lagi dan lagi bertemu dengan seorang pembunuh yang sudah menunggunya, yakni Pejuang Malam. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Pedang Tunggal, Ying Xian, Husang Pemenggal, dan Li Hua mulai mengepung Seven dari berbagai arah. Pada saat itu, Seven juga mengalami serangan batin karena terus berusaha untuk mengendalikan dirinya agar tidak kehilangan akal sehatnya. Beberapa saat setelahnya, terlihat Seven dan tubuhnya yang sudah tak berdaya mencoba beristirahat di sebuah bangunan bekas. Belum lama beristirahat, secara tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang mengaku kalau ia adalah penggemar berat Seven. Pemuda itu mengetahui segala informasi tentang Seven mulai dari usia 15 tahun yang mana Seven telah menjadi salah satu dari 7 pembunuh bayangan. Usia 16 tahun telah berhasil mendapatkan pedang 1000 iblis dan pada usianya yang ke-17 tahun Seven mampu menghabisi Rajasthan. Setelah itu, pada 2 tahun yang lalu, pemuda itu juga pernah bertemu secara langsung dengan Seven saat Seven diincar oleh para pembunuh. Pada saat itu, Seven sama sekali tidak memperhatikan keberadaan pemuda itu dan pemuda itu juga merasa ketakutan dengan Seven. Oleh karena itu, sekarang pemuda ini mencoba menunjukkan keberaniannya untuk menyerang Seven. Belum sempat menyerang Seven, secara tiba-tiba datanglah 13 yang langsung menyerang pemuda itu hingga membuatnya terlempar jauh. Setelah itu, 13 langsung menolong Seven dan memberikan sebuah salep obat kepadanya. Seven kemudian mulai mengganti pakaiannya sambil memberitahu kalau ia merasa kalau ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Selain itu, perlahan-lahan memori dan ingatannya mulai menghilang.
Bahkan, Seven juga tak dapat mengingat wajah-wajah orang dari Pulau Ayam. Seven mengaku kalau ia tak ingin kehilangan memori dan ingatannya tentang Pulau Ayam. Ia juga berharap bisa kembali ke Pulau Ayam. Tertin pun mencoba bertanya mengenai alasan mengapa Seven selalu berusaha untuk menyelamatkan orang-orang dari Pulau Ayam. Seven memberitahu bahwasannya semua memori dan kenangan indahnya semuanya berasal dari Pulau Ayam. Daibo dan Xiaofei juga adalah kedua sahabat Seven yang telah dianggap Seven layaknya seperti saudara. Seven mengaku sangat menyukai segala hal tentang Pulau Ayam. Oleh karena itulah dia sangat ingin melindungi Pulau Ayam. Di tengah-tengah obrolan antara Seven dan Tertin, secara tiba-tiba Seven tertidur pulas begitu saja. Setelah Seven tertidur, Tertin memberitahu kalau ia tahu satu-satunya orang yang dapat melindungi Seven dari kejaran para pembunuh yaitu ayahnya sendiri, Master Bunga Plum. Namun karena kenal pahitnya, Tertin sama sekali tak ingin meminta pertolongan dari ayahnya. Beberapa saat setelahnya, pada malam yang sama ketika Tertin sedang tertidur, nampak Seven yang sedang pergi meninggalkan Tertin. Pada saat itu terlihat lagi dan lagi Seven kembali ke dalam kondisi yang tidak stabil karena efek dari pedang es kegelapan. Tak jauh dari sana terlihat Dufonik yang merasa sedikit takjub dengan Seven, karena dia itu adalah satu-satunya orang yang mampu bertahan cukup lama dari racun pedang es kegelapan. Seven kemudian terus saja berlari hingga pada akhirnya tiba di sebuah lapangan terbuka dan di sana ia didatangi oleh salah satu pembunuh bayangan bernama Simon. Di sana Seven sama sekali tak berdaya dan tak dapat memberikan perlawanan, sehingga ia terus mendapatkan serangan dari Simon. Tak jauh dari sana terlihat Tertin yang mencoba menyelamatkan Seven. Akan tetapi ia seketika dihentikan oleh kedatangan Manjusaka. Manjusaka kemudian mencoba mendekati Seven sambil mengatakan kalau ia sebenarnya menyukai Seven. Namun Seven selalu membuatnya cemburu dan mendekati wanita lain. Manjusaka juga memberitahu Tertin bahwasannya dulu Seven pernah dengan berani melawan geng pembunuh bayaran hanya untuk menyelamatkan seorang wanita saja. Hal demikian membuat Manjusaka menjadi begitu cemburu, sehingga Manjusaka pun langsung menghabisi wanita itu setelah Seven tenggelam ke dalam lautan. Setelah itu, Manjusaka langsung melemparkan bunga kematiannya untuk menyerang Seven. Akan tetapi, serangan itu langsung digagalkan oleh Tertin. Di waktu yang sama, lagi dan lagi, salah satu dari 7 pembunuh bayangan yang menghabisi Seven datang, yaitu Blackbird. Melihat kedatangan Blackbird, Manjusaka dan Simon pun mencoba untuk menjauh dan membiarkannya untuk menyerang. Manjusaka sempat mengingatkan kalau cambuk naga hitam milik Blackbird sangatlah berbahaya dan dapat membuat lawannya terluka parah. Saat Blackbird dengan cepat mendekat, Tertin pun bergegas menyerangnya, namun sayang sekali tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Blackbird. Hingga padarnya burung hitam mencoba mengikat leher Tertin dan cambuknya dan langsung menariknya masuk ke dalam hutan. Sesampainya di tengah hutan, Tertin bergegas menggunakan pedangnya untuk memutuskan cambuk yang mengikat lehernya. Setelah cambuknya terlepas, burung hitam mulai menyiksa Tertin dan melepaskan serangan-serangan yang sangat cepat. Merasa tak mampu melawan Blackbird, Tertin pun mencoba untuk melarikan diri dan di waktu yang sama, burung hitam mencoba menangkap Tertin dengan cambuknya. Untung saja Tertin sempat terlebih dahulu menggunakan pedangnya untuk memutuskan cambuk yang mengikat kakinya. Setelah itu, Tertin bergegas memanggil burungnya untuk melarikan diri bersama dengan Seven. Belum sempat terbang jauh, tiba-tiba saja perjalanan mereka dihalangi oleh Blackbird yang mampu terbang. Usut menyusut, Blackbird ternyata dulu adalah seorang ketua sekte burung terbang. Oleh karena itu, ia memiliki sayap dan dapat terbang. Dulu, sekte burung terbang adalah salah satu sekte yang sangat kuat yang dipimpin oleh 2 orang, yakni Whitebird dan Blackbird. Mereka berdua adalah pemimpin yang sangat kuat dan sekte burung terbang pun harus terbagi menjadi 2, yaitu kubu Whitebird dan juga kubu Blackbird.
Lalu burung putih dan burung hitam pun mulai bertarung satu sama lain hingga murid-murid mereka juga harus ikut bertarung. Pada peperangan itu, burung hitam berhasil dikalahkan oleh burung putih. Sehingga sejak saat itu, burung putih yang memimpin sekte burung terbang. Setelah peperangan, burung putih memutuskan untuk menyendiri dan menyembuhkan luka pasca peperangan. Sementara itu, burung hitam mulai mempelajari sebuah kungfu yang keji yang dapat menyakiti tubuhnya. Setelah itu, burung hitam mulai memberikan serangan dan tepat mengenai mata 13. Hingga pada akhirnya ia dan Seven pun terjatuh. Meskipun sudah terluka, namun 13 sama sekali tidak menyerah begitu saja. Ia kembali bangkit dan mulai mengambil pedangnya. 13 kemudian mencoba mendekati burung hitam dan mengambil alih cambuk milik burung hitam. Sehingga burung hitam tidak dapat lagi menggunakan cambuknya. Walaupun cambuknya sudah diambil oleh 13, Blackbird masih mampu memberikan serangan dan sesuatu yang berasal dari dalam tubuhnya. Serangan itu membuat 13 harus menderita karena berada dalam tekanan yang membuatnya terus mendapatkan serangan dan kesulitan untuk bergerak. Bahkan, serangan dari Blackbird juga membuat kedua pedang 13 patah begitu saja. Meskipun begitu, 13 masih terus mencoba untuk menyerang burung hitam hingga pada akhirnya menyayat wajah Blackbird. Usut punya usut, serangan barusan ternyata bukan berasal dari 13. Melainkan berasal dari Seven yang menggunakan pedang 1000 iblisnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.